Saat membayangkan angkatan udara terkuat di dunia, Anda pasti langsung memikirkan negara-negara yang sudah jelas. Angkatan Udara Amerika Serikat, kekuatan udara NATO, terdiri dari skuadron pesawat tempur generasi kelima, anggaran miliaran dolar, dan doktrin yang disempurnakan selama puluhan tahun. Namun selama 4 tahun terakhir, sesuatu telah terbentuk di langit Ukraina yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut. Secara singkat, jumlah orang yang menerbangkan drone tempur ke medan perang setiap hari telah diam-diam tumbuh hingga skala yang sulit ditandingi oleh militer manapun di dunia. Ukraina telah membangun kekuatan tempur udara dalam skala yang bahkan NATO dengan semua uang dan pengalaman institusionalnya belum pernah coba lakukan. Dan kisah tentang bagaimana mereka membangunnya memberitahu Anda hampir semua hal yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana perang ini sekarang dijalankan. Mari mulai dengan angkanya, karena memang sulit dipercaya. Menurut pernyataan resmi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, sekitar 80.000 personel kini terlibat dalam operasi drone dalam satu bentuk atau lainnya. Jumlah pasti pilot terlatih di dalam angka tersebut dirahasiakan. Ukraina tidak mempublikasikannya, dan seperti yang akan Anda lihat, mereka punya alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukannya. Namun, operator garis depan dan komandan unit memperkirakan bahwa sekitar 25.000 hingga 40.000 dari pasukan tersebut adalah pilot drone tempur aktif. Mereka adalah pria dan wanita yang menerbangkan pesawat tanpa awak melawan pasukan Rusia di setiap cabang militer. Itu hanya perkiraan dari pihak yang terbang, bukan data resmi. Angka aslinya tersembunyi di balik kerahasiaan operasional. Bahkan angka terendah dari perkiraan itu sudah luar biasa. Untuk memahaminya, bandingkan dengan angkatan udara tradisional. Ambil contoh Angkatan Udara Italia dan hitung semua orangnya, mulai dari pilot, mekanik, peramal cuaca, juru masak, jenderal, hingga semua staf mereka. Jumlah resminya ada di kisaran antara 35.000 hingga 43.000 orang. Tentu saja, hanya sekitar 1.500 yang benar-benar pilot. Amerika Serikat sendiri menempatkan sekitar 30.000 hingga 35.000 personel Angkatan Udara di seluruh Eropa, dan hanya 2.000 hingga 3.000 diantaranya yang benar-benar terbang. Sekarang mari kita lakukan perhitungan yang lebih besar, menjumlahkan semua pilot NATO di luar Amerika Utara. Setiap pilot jet tempur, pilot pesawat angkut, pilot pesawat tanker, dan kru helikopter di seluruh negara anggota Eropa yang ada di peta, jika dijumlahkan, menghasilkan sekitar 15.000 penerbang. Itulah seluruh kekuatan pilot udara dari sayap Eropa NATO. Jumlah pilot drone tempur Ukraina menurut perkiraan terendah sudah melebihi angka tersebut. Menurut perkiraan tertinggi, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Perbandingan ini mengubah pandangan tentang apa yang telah dibangun Ukraina. Ini bukan sekedar program drone, tapi secara fungsional adalah kekuatan penerbangan tempur terbesar di dunia barat yang dibangun hampir dari nol selama masa perang. Sekarang, di dalam kekuatan itu terdapat korps elit yang disebut Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina atau SBS, menggunakan singkatan dalam bahasa Ukraina. Ini adalah cabang militer khusus yang bahkan belum ada beberapa tahun yang lalu, dan pada tahun 2026 memiliki sekitar 15.000 personel sendiri. Namun SBS hanya bagian paling terlihat dan profesional dari keseluruhan. Di luar itu, unit drone khusus sekarang beroperasi di lebih dari 100 brigade manuver dan hampir 500 batalion serta resimen terpisah. Ini adalah poin kunci yang bisa disamarkan oleh angka utama. Drone bukanlah kemampuan khusus yang hanya ditempelkan pada Angkatan Darat Ukraina. Drone telah menjadi cara utama Angkatan Darat untuk bertempur, dan itu bukan berlebihan. Pertimbangkan apa saja yang sebenarnya menjadi tanggung jawab para pilot ini di medan perang. Pada awal Mei 2026, pejabat Ukraina dan analis independen memperkirakan bahwa drone menyumbang sekitar 70 hingga 90% dari seluruh korban Rusia. Lembaga penelitian Polandia OSW mencapai kesimpulan serupa bahkan lebih awal pada Oktober 2025 dengan memperkirakan sekitar 70 hingga 80% kerugian Rusia dan hampir 85% peralatan garis depan yang hancur disebabkan oleh sistem tak berawak. Tentu, medan perang tak bisa diaudit langsung dan sumber Ukraina punya insentif menonjolkan keberhasilan mereka. Analis dari berbagai institusi tetap menghasilkan angka serupa yang sudah menunjukkan banyak hal. Ukraina bahkan menyebutkan angka pastinya. Mikhailo Fedorov, Menteri Transformasi Digital dan pejabat yang mengawasi upaya drone, mengatakan bahwa drone serang dan drone pengebom Ukraina melakukan hampir 820.000 serangan yang terkonfirmasi sepanjang tahun 2025. Semua serangan ini sudah diverifikasi lewat rekaman drone. Menurut perhitungan tersebut,
Lebih dari 80% target Rusia yang dihancurkan pada tahun itu dihancurkan oleh drone dan sebagian besar diantaranya adalah buatan dalam negeri. Komandan SBS mengklaim bahwa sistem pelacakan Ukraina mencatat lebih dari 156.000 tentara Rusia tewas atau terluka hanya oleh drone dalam 5 bulan antara Desember 2025 dan April 2026. Meski angkanya mungkin sedikit dilebih-lebihkan, skala besar yang digambarkan sesuai dengan pengamatan luar dan kondisi garis depan yang mandek akibat minimnya kemajuan Rusia sepanjang 2025. Dampak kumulatif di sini telah mengubah bentuk medan perang secara fisik. Perang Ukraina bisa disebut perang mesin, di mana garis depan kini lebih banyak dijaga kru, drone, dan pesawat kendali, bukan lagi infanteri massal. Data internal Ukraina menemukan bahwa drone menyumbang sekitar 69% serangan terhadap pasukan Rusia dan 75% serangan terhadap kendaraan serta peralatan sejak tahun 2024, dan angkanya terus meningkat sejak saat itu. Zona pembunuhan drone kini menjangkau sekitar 20 km di belakang garis depan, mencekik logistik Rusia, memaksa konvoi pasokan untuk berpencar dan bergerak satu persatu, serta mengubah tindakan sederhana membawa makanan dan amunisi ke depan menjadi penderitaan harian. Komandan Ukraina bisa menempatkan lebih sedikit tentara di garis depan karena drone memperluas jangkauan dan kemampuan operasional mereka. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa basis industri yang dibangun Ukraina dari nol. Pada awal tahun 2026, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Serhiy Boyev mengatakan bahwa dia yakin negaranya memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih dari 7 juta drone FPV pada tahun itu. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dari produksi tahun 2024. Industri ini memiliki lebih dari 160 perusahaan pembuat drone FPV domestik. Ini adalah kebalikan dari bagaimana Ukraina memulai pada awal tahun 2022 dengan mengimpor drone murah dari Tiongkok dan melengkapinya dengan granat serta ranjau rakitan. Jadi Ukraina tak hanya punya operator drone, tetapi juga berbagai model drone yang dirancang khusus untuk kondisi lapangan. Bagian terbaiknya, drone-drone itu tidak hanya terbatas di garis depan. Basis industri yang sama juga memproduksi drone serang jarak jauh yang telah berhasil mencapai target lebih dari 1.500 km di wilayah Rusia. Selama beberapa bulan terakhir, Ukraina telah menyerang kilang minyak, gudang amunisi, dan pangkalan udara militer pada jarak yang sebelumnya enggan diizinkan pemerintah barat untuk diserang dengan senjata yang mereka pasok. Pada 2024 terjadi perdebatan berbulan-bulan soal penggunaan ATACMS yang berjangkauan ratusan kilometer. Pada tahun 2026, Ukraina secara rutin mencapai jarak 600 km dan beberapa model yang lebih ambisius seperti Firepoint FP-FP5 yang secara teknis adalah rudal jelajah memiliki jangkauan 3.000 km. Pimpinan Ukraina mulai menyebut ini sebagai kampanye sanksi jarak jauh, sebuah upaya yang disengaja untuk melemahkan infrastruktur yang mendukung mesin perang Rusia. Jadi kekuatan udara yang kami maksud beroperasi di seluruh medan perang secara bersamaan. Drone FPV taktis membunuh dalam jarak beberapa kilometer dari parit. Drone interceptor menjaga kota-kota jauh di belakang mereka. Dan drone serang jarak jauh menjangkau jauh ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana negara yang 4 tahun lalu masih impor quadcopter hobi bisa sampai di titik ini? Jika kita kembali ke tahun 2014 saat invasi pertama Rusia ke Donbas, pilot drone Ukraina yang paling awal adalah semi-hobis. Mereka mempelajari taktik sendiri, membeli pesawat komersial dengan dana sendiri atau donasi, serta melakukan pengintaian improvisasi selama tahun-tahun pertempuran intensitas rendah di timur. Ketika invasi skala penuh terjadi pada Februari 2022, pengetahuan improvisasi itu tiba-tiba harus diterapkan ke seluruh tentara dalam semalam. Awalnya untuk pengintaian, saat unit-unit bergegas untuk menempatkan mata di udara di seluruh Ukraina. Apa yang awalnya merupakan kemampuan khusus dengan cepat menjadi salah satu ciri utama dari perang ini. Menghadapi tentara Rusia yang masih memiliki keunggulan besar dalam kekuatan tembak konvensional, Ukraina harus menemukan sesuatu yang murah, melimpah, dan mematikan untuk mengisi kekosongan itu, yang ternyata adalah drone serang. Secara sederhana, drone menjadi artileri baru, dan kekurangan peluru hanya semakin memperkuat kebutuhan akan lebih banyak drone. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif, di mana setiap misi drone yang berhasil dipuji dan membantu mendanai lebih banyak misi serupa. Pada tahun 2026, Ukraina memiliki salah satu program pelatihan operator drone terkuat di dunia. Warga sipil mulai menandatangani kontrak, dan tentara yang berpindah spesialisasi wajib lulus pelatihan penerbangan bersertifikat sebelum dikerahkan.
Negara ini punya akademi penerbangan yang melatih pemula menjadi operator andal dalam 1 hingga 2 bulan. Jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan, termasuk sekolah yang dijalankan unit tempur, bisnis pencari keuntungan, dan program yang didanai langsung oleh produsen drone. Rusia memburu fasilitas ini untuk membunuh instruktur dan peserta pelatihan, sehingga lokasi dan jumlahnya sangat dirahasiakan. Dan sifatnya yang tersebar berarti jauh lebih kecil kemungkinannya bahwa satu serangan keberuntungan dapat menghilangkan sebagian besar kemampuan pelatihan Ukraina. Beberapa sekolah ini telah memperbolehkan sekilas melihat ke dalamnya. Ada pusat pelatihan khusus atau CST yang berbasis di wilayah Zaporizhia, didirikan pada pertengahan 2024 oleh sebuah kelompok relawan yang direkturnya sebelumnya telah menghabiskan 14 bulan memimpin unit serangan drone di garis depan. Pusat ini dijalankan dengan sistem pengembalian biaya, melatih anggota baru, veteran, dan operator aktif. Pada 2026, pusat ini akan fokus mengoperasikan drone interceptor, kategori utama berikutnya untuk memimpin pertahanan Ukraina. Produsen utama Skyfall kini menawarkan pelatihan penerbangan sebagai layanan bersama perangkat kerasnya. Seorang perwakilan perusahaan mengatakan kepada Kyiv Post bahwa antara tahun 2023 dan 2026, sekolah penerbangan Skyfall telah melatih lebih dari 20.000 operator dengan seluruh upaya didanai sepenuhnya oleh perusahaan. Unit garis depan juga punya jalur pelatihan sendiri. Di Brigade Berat keempat yang baru-baru ini dikerahkan di sektor Konstantinuka Druskivka yang brutal, lulus dari sekolah dasar hanyalah permulaan. Para lulusan ditugaskan sebagai pilot junior di bagian drone kecil dan menghabiskan bulan-bulan pertama mereka terbang di bawah pengawasan ketat para veteran sebelum mereka dipercaya untuk menjalankan misi sendiri. Pusat pelatihan unit ke-239 yang dijalankan militer sementara itu memberikan gambaran tentang seberapa terstrukturnya hal ini sekarang. Pusat ini menjaga rasio instruktur terhadap siswa sekitar 1:10 dengan kursus yang disesuaikan untuk jenis pesawat tertentu. Sebagai contoh, kualifikasi pada quadcopter Mavic buatan Tiongkok yang dasar memakan waktu 39 hari, drone pembom berat Vampire selama 40 hingga 45 hari, dan kualifikasi tempur tampilan orang pertama penuh hampir 2 bulan. Ini adalah kursus yang benar-benar berorientasi pada pertempuran. Operator menggunakan controller game dan kursi, bukan senapan. Waktu pelatihan singkat dan banyaknya lulusan terjadi karena Ukraina memang memerlukan kecepatan tersebut. Sebelum membahasnya, pastikan berlangganan The Military Show. Kami membahas cerita harian agar Anda tetap terinformasi tentang geopolitik global. Sekarang, alasan mengapa Ukraina begitu ngotot melatih lebih banyak operator drone dibandingkan negara lain adalah karena tekanan internal untuk menggantikan tenaga manusia dengan drone. Militer seringkali mencantumkan operator UAV sebagai peran militer yang paling dicari dan cakupannya luas serta jauh melampaui stereotip gamer muda. Perempuan kini makin banyak mengikuti pelatihan UAV, dan pilot yang diwawancarai pada kompetisi tahun 2026 di barat negara tersebut berusia 20-an hingga 50-an tahun. Para pilot mengatakan yang menyatukan mereka bukan refleks atau latar belakang gamer, tapi disiplin, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi. Dan kemudian ada bagian dari cerita ini yang paling mendekati keunggulan teknologi sejati, yaitu simulator. Pelatihan drone Ukraina modern sangat bergantung pada perangkat lunak canggih, dan contoh yang paling menonjol adalah sebuah program bernama FPV Battleground yang dibuat oleh tim kecil di perusahaan Ukraina bernama Bazu dengan biaya sekitar $50.000. Untuk memahami mengapa itu luar biasa, pertimbangkan alternatifnya. Militer sebelumnya berlatih dengan simulator sederhana yang hanya menjalankan misi dasar di ruang virtual 2 km. Rusia di pihaknya merilis sebuah game FPV bergaya arcade di Steam pada tahun 2024. Bazu mengambil arah sebaliknya, mengejar realisme yang ekstrim. FPV Battleground menyediakan sandbox berukuran 40 x 40 km dengan model fisika penerbangan yang mensimulasikan angin nyata, drift, torsi rotor bervariasi, dan perubahan cuaca bagi peserta pelatihan. Yang patut dicatat, simulator ini mereplikasi momen yang paling ditakuti pilot, yaitu kehilangan video dan sinyal jika drone FPV terbang ke dalam radius pengacau sinyal Rusia pada detik-detik terakhir saat melakukan serangan, ketika operator tidak bisa melihat dan drone bergerak sendiri. Jadi, Ukraina sebenarnya melatih pilot untuk menghadapi situasi itu di simulator sebelum mereka benar-benar mengalaminya di target nyata. Dan program ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pelatihan. Sebelum serangan darat, staf brigade dan korps sekarang membuat model digital yang presisi dari target mereka di dalam simulator, lalu menjalankan beberapa simulasi serangan untuk mengoptimalkan bagaimana drone akan mendukung serangan tersebut.
Simulator ini mampu mensimulasikan pertempuran dengan akurat sebelum terjadi. Kita perlu membahas lebih dalam satu kategori drone yang telah mengubah pertahanan udara Ukraina, yaitu drone pencegat. Ini adalah quadcopter kecil dan cepat yang dibuat khusus untuk mengejar dan menabrak drone serang Rusia saat terbang. Konsep ini muncul tahun 2024 sebagai pilar utama pertahanan Ukraina terhadap serangan syahid Rusia setiap malam. Menurut beberapa perkiraan, pada Mei 2026, Rusia meluncurkan 8.160 drone syahid ke Ukraina dan beberapa serangan melibatkan hingga 800 drone sekaligus. Pada akhir Mei 2026, drone pencegat bertanggung jawab atas sekitar 30% ancaman udara Rusia yang dijatuhkan. Artinya, dari 3 target yang hancur, 1 diantaranya bukan oleh rudal, tapi oleh drone lain. Inti dari semuanya di sini adalah soal ekonomi. Drone interceptor seharga beberapa ribu dolar digunakan untuk menghancurkan ancaman yang biasanya membutuhkan rudal permukaan ke udara yang harganya ratusan kali lipat lebih mahal. Namun pilot drone sering harus duduk di dekat garis depan, mengawasi langit, sehingga jadi target. Dan di sini, jawaban dari produsen Ukraina adalah dengan sepenuhnya mengeluarkan pilot dari zona bahaya. Menurut Skyfall, perusahaan telah mengembangkan cara bagi pilot interceptor untuk beroperasi dari ratusan bahkan ribuan mil dari garis depan melalui internet berbasis satelit. Dalam beberapa kasus, pengaturannya bahkan bisa dilakukan di benua lain. Wild Hornets, pembuat Sting Interceptor, membangun sistem serupa yang disebut Hornet Vision Control. Rekor yang dicapai dengan teknologi itu nyaris terasa tidak nyata. Wild Hornets mengklaim bahwa seorang operator dapat mengendalikan drone secara akurat dari jarak 2.000 km. Tentu saja, klaim ini berasal dari produsen dan dipromosikan melalui rekaman mereka sendiri, sehingga angkanya mungkin dilebih-lebihkan dalam skenario ideal. Tapi terlepas dari itu, logika dasarnya tetap masuk akal. Jika personel Anda yang paling berharga dan paling diburu tidak pernah harus berada secara fisik di dekat target yang mereka buru, Anda telah memecahkan masalah kelangsungan hidup yang masih dihadapi oleh setiap militer lain di dunia. Yang pada akhirnya membuat seluruh sistem ini bekerja adalah sifat pragmatisnya. Terdapat umpan balik hampir terus-menerus antara pilot misi tempur, sekolah pelatihan, dan perusahaan pembuat pesawat. Taktik yang berhasil di garis depan kemarin bisa segera masuk kurikulum dalam beberapa hari. Tindakan balasan Rusia yang terdeteksi pagi hari dapat mengubah pelatihan sore itu. Instruksi tersebut menyesuaikan dari minggu ke minggu dengan kondisi dunia nyata, sesuatu yang sebelumnya sudah kita lihat pada platform akuisisi drone dan gamifikasi untuk skuad pengoperasian drone. Jadi, mari kita mundur sedikit. NATO memiliki anggaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa diimpikan Ukraina. NATO punya jet tempur siluman, pengisian bahan bakar di udara, satelit, sistem peringatan dini udara, serta doktrin kekuatan udara yang berkembang selama beberapa generasi. Aliansi ini jauh lebih unggul di hampir semua kategori konvensional. Apa yang telah Ukraina bangun yang tidak bisa dibangun NATO? Jawabannya, Ukraina harus membangun seluruh sistem itu dari awal. NATO belum pernah harus membentuk kekuatan penerbangan tempur massal dari warga sipil biasa hanya dalam hitungan bulan. NATO belum pernah mengadakan sekolah pelatihan dengan kurikulum yang diubah tiap minggu berdasarkan umpan balik langsung dari pilot yang bertempur hari itu. NATO belum pernah mengoperasikan pertahanan udara terdistribusi yang dioperasikan dari jarak jauh dalam skala sebesar ini, yang muncul dari kebutuhan melindungi operatornya. NATO tidak pernah membangun hal-hal ini karena tidak pernah dipaksa. Ukraina pernah dipaksa. Ironisnya, sekarang arus keahlian justru mengalir ke arah sebaliknya. Produsen drone Ukraina telah berkeliling Eropa untuk berbagi apa yang mereka pelajari, sementara perencanaan NATO mempercepat pembangunan sistem pertahanan berlapis terhadap drone di sisi timur aliansi. Denmark menjadi negara pertama yang mendanai produksi senjata Ukraina pada tahun 2024, dan setelah perjanjian pertahanan pada Juli 2025, Ukraina meluncurkan lini produksi drone bersama pertamanya di Denmark pada September 2025. Jerman kemudian meluncurkan program untuk memproduksi UAV model Ukraina yang sama persis. Hal serupa terjadi di Inggris, Rumania, dan Prancis, dengan masing-masing negara baik memproduksi drone dari Ukraina atau merancang proyek kerjasama. Uni Eropa telah membentuk aliansi drone dengan Ukraina untuk memperkuat komunikasi lintas negara dan memungkinkan perusahaan dari negara-negara tersebut bergabung dalam program. Dan inti dari semua ini adalah satu faktor tunggal yang praktis mustahil untuk direplikasi di tempat lain di dunia, yaitu pengalaman nyata di lapangan. Ukraina telah memiliki jutaan jam terbang menggunakan drone. Semuanya digunakan untuk mempertahankan negara dari penjajah yang menurut semua catatan jauh lebih besar.
Dan melalui hal itu, Ukraina berhasil menempatkan dirinya sebagai calon negara adidaya dunia, setidaknya dalam hal pertempuran drone. Dan Rusia harus membayar harganya dengan pasukan, ekonomi, bahkan sistem politik negara itu sedang runtuh di depan mata. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk update terbaru geopolitik global.